Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，今天你们身体好吗？老师希望你们都很好。老师 berharap kalian semuanya baik-baik saja ya. 好的，我们今天学习第12课，我们骑自行车去颐和园。Kita naik sepeda pergi ke Summer Palace. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu bab 生词 yang pertama ya. OK，你们现在跟老师读，你们跟老师读。美，教室，走路，周末，骑，自行车，坐，出租车，公共汽车。Oke, sekarang langsung hilangkan pinginnya. 我们一起读，我们一起读。美，教室，走路，周末，骑，自行车，坐，出租车，公共汽车。Oke, nah sekarang kita lihat yuk artinya apa. Yang pertama ada mei. Nah, mei itu artinya setiap. Misalnya ada 每天 setiap hari, 每年 setiap tahun, 每个人 setiap orang. Nah, jadi kalian kalau misalkan menggunakan kata mei, nah itu biasanya artinya adalah setiap, ya. Misalnya saya setiap hari pergi ke sekolah. Nah, misalnya 我每天去学校。我每天去学校 dapat menggunakan kata 每. Kemudian yang kedua ada 教室. 教室 kita sudah pernah pelajari ya, artinya adalah ruang kelas. Kemudian selanjutnya ada 走路. 走路 itu artinya berjalan kaki. 走 itu sendiri artinya berjalan dan 路 itu juga artinya jalan. 走 itu adalah kata kerja, 路 itu adalah kata benda. Jadi kalau misalkan mau bilang, saya tinggal di jalan Adi Sucipto gitu ya. Nah, kalian bisa bilang, 我住在 Adi Sucipto Lu. Nah, bisa begitu. Atau bilangnya, rumah saya di jalan Adi Sucipto. 我的家在 Adi Sucipto Lu. 可以这样子。Oke, selanjutnya ada 周末. 周末 itu artinya akhir pekan. 周 itu sendiri artinya pekan atau minggu. Mo itu artinya akhir. Jadi 周末 itu akhir pekan atau akhir minggu, weekend. Selanjutnya ada 骑. 骑 itu artinya mengendarai, tapi khusus untuk kendaraan yang roda dua, seperti misalnya motor atau sepeda. 摩托车或者自行车. Nah, itu menggunakan kata 骑. Kalau misalkan mengendarai mobil, langsung gimana? Nah, kalau mengendarai mobil, kereta api, nah itu tidak menggunakan 骑. Tetapi ada satu kata namanya 开, nanti akan kita pelajari ya. Selanjutnya tadi yang langsung sebutkan juga ada sepeda kan, sepeda itu 自行车. Kemudian yang selanjutnya ada 坐. Nah, 坐 sebelumnya kalian belajar artinya adalah duduk. Tapi sekarang ada arti kedua, yaitu artinya naik, naik kendaraan. Misalnya, 我坐车去学校. Saya naik kendaraan pergi ke sekolah. Nah, 我坐出租车去北京. Nah, saya naik taksi pergi ke Beijing. Menggunakan 坐 di sini bukan artinya duduk, ya duduk juga ya dalam arti yang sebenarnya, namun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah naik. Seperti tadi yang langsung sebutkan juga 出租车, nah itu artinya taksi. 出租 sendiri itu artinya menyewa. Jadi kendaraan yang disewa itu namanya 出租车 yang berarti taksi kalau misalnya sekarang. Selanjutnya ada 公共汽车. Nah, 公共汽车 itu artinya adalah kendaraan umum, biasanya untuk menunjukkan kendaraan berupa bus umum. Seperti busway, nah seperti itu kita bisa sebut dengan 公共汽车. 汽车 sendiri artinya adalah mobil.
Che itu adalah kendaraan, che itu adalah mobil. Kemudian untuk kongkong itu artinya adalah publik atau milik umum. Jadi kendaraan atau mobil yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Kita sebut dengan kongkong che yang biasanya menunjukkan kepada bus-bus umum. Oke, selanjutnya kita coba fusi untuk kosakata yang sudah kita pelajari ini ya. Kalian bisa menyebutkan kosakata yang keluar ini. Oke, sekarang 我们开始. Oke, sekarang kalian terjemahkan bahasa Indonesia yang keluar ke dalam bahasa Mandarin ya. Nanti juga akan ada beberapa picture atau beberapa gambar. Kalian juga sebutkan gambar ini dalam bahasa Mandarin gimana ya. Nah, oke, 我们现在开始. 做对了。骑周末 oke. 每天对了。教室 lanjut. Ini apa ya? 自行车 oke. 走路出租车 公共汽车 oke, 很好. Oke, sekarang kita lihat Kewen I. Kewen I itu di buku halaman 108. Oke, 你们先听录音，你们听录音，看课文。我们现在开始。大卫每天骑自行车来教室。安妮没有自行车，她走路来教室。山本住学校外边，他坐出租车来学校。小明家在北京，他每个周末坐公共汽车回家。Oke, kalian bisa pahami apa maksud dari Kewen I yang ini? Kita coba bahas sama-sama ya. Oke, yang pertama adalah 大卫每天骑自行车来教室。安妮没有自行车，她走路来教室。Kita lihat yuk. Ini misalnya 大卫大卫每天 setiap harinya 骑自行车来教室. Nah, jadi dia mengendarai sepeda untuk datang ke kelas. 安妮没有自行车，她走路来教室. Nah, dia 没有自行车 tidak punya sepeda, jadinya dia berjalan kaki ke ruang kelas. Kemudian 山本住学校外边，他坐出租车来学校。山本 dia tinggalnya di luar sekolah, bukan di asrama sekolah. Kalau misalkan di Tiongkok itu mahasiswa biasanya tinggal di asrama di dalam lingkungan sekolah itu. Nah, tapi kali ini Shanpen Zhu Xuexiao Waibian, Shanpen tinggalnya di luar lingkungan sekolah. Jadi dia ta zuo chuzu che lai xuexiao. Dia naik taksi untuk sampai ke sekolah. Kemudian Xiaoming jia zai Beijing, 他每个周末坐公共汽车回家。Nah, misalnya Xiaoming, Xiaoming jia在北京. Xiaoming itu rumahnya di Beijing. Kemudian dia 每个周末, dia setiap akhir pekan naik kendaraan umum untuk pulang ke rumahnya. Misalnya gini, siapa gitu rumahnya misalnya di Bekasi. Terlalu jauh gitu kan, misalnya setiap hari harus bolak-balik Bekasi ke Jakarta Selatan Kebayoran Baru untuk ngampus gitu kan, akhirnya ngekos di dekat kampus. Nah, misalnya setiap Jomo, setiap akhir pekan bisa kembali ke Bekasi gitu, yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat shengci yang bagian kedua. Untuk yang kewen I, kalau ada pertanyaan, 你们可以问老师. Oke, 我们现在学习生词的第二部分。来，我们看一下这个生词，你们跟老师读，你们跟老师读，怎么几打的量
借出发没问题问题找 Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. 我们一起读怎么挤打的亮借出发没问题问题找 Oke, nah sekarang kita lihat artinya apa ya. Yang pertama adalah 怎么. 怎么 itu artinya bagaimana. Loh, Lausha, kemarin saya sudah pernah belajar ada 怎么样, ya kan? 你身体怎么样? Bedanya dengan 怎么 apa? Nah, biasanya 怎么 itu untuk menanyakan cara, fangshi atau disebut dengan cara. Kalau 怎么样 itu biasanya untuk menanyakan keadaan. Misalnya, 你身体怎么样? Saya tidak bisa bilang 你身体怎么 dan biasanya kalau untuk 怎么样 itu ditaruh di akhir kalimat. Kemudian setelah 怎么样 itu ada tanda tanya. Tapi kalau 怎么 itu tidak. Jadi 怎么 itu setelahnya biasanya ada lagi kata kerja biasanya. Kalau 怎么样 itu di akhir kalimat, kalau 怎么 itu biasanya di tengah-tengah kalimat. Misalnya, 你怎么去? Kamu perginya gimana? 你怎么去? 你怎么吃? Kamu makannya gimana? Nah, itu adalah untuk penggunaan kata 怎么. Kalau 怎么样? 你身体怎么样? 你爸爸妈妈怎么样? Nah, biasanya terletak di akhir kalimat. Oke, selanjutnya adalah ji. Ji itu artinya adalah ramai atau berdesak-desakan. Kalau misalkan pagi-pagi gitu kan, kalian lihat di KRL itu kan, 有很多人很挤，是吧？有很多人很挤。Sangat banyak orang sehingga kondisinya sangat ramai atau berdesak-desakan. Itu adalah ji. Selanjutnya ada tati. Nah, tati itu artinya adalah naik taksi. Tadi kalian sudah belajar ada zuo, ada chuzuche. Zuo chuzuche itu artinya adalah naik taksi. Kalau ngerasa terlalu panjang mau menyebutkan zuo chuzuche, kalian bisa sebutkan tati. Artinya juga sama, itu adalah naik taksi. Oke, selanjutnya adalah liang. Nah, liang itu adalah kata satuan untuk kendaraan. Misalnya, 一辆自行车, 一辆公共汽车, 一辆摩托车. Nah, itu semuanya digunakan untuk kendaraan. Selanjutnya ada jie. Jie adalah meminjam. Misalnya, 我借你的书, 我借他的笔. 这个用借. Ada cufa. Cufa itu artinya berangkat. Misalnya, kamu berangkat jam berapa? 你几点出发? 你几点出发? Kamu berangkat dengan siapa? 你跟谁出发? Nah, bisa menggunakan kata cufa. 没问题, 没问题 itu artinya tidak masalah, ya kan? Oh, nggak masalah, 没问题. 问题 sendiri artinya adalah masalah atau pertanyaan. Misalnya Laoshi bilang, 有问题吗? Apakah ada pertanyaan? 有问题吗? 问题 bisa berarti masalah, bisa juga berarti pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada cao. Kalau sebelumnya kalian pelajari cao itu artinya kembalian. Misalnya, cao nin san kuai. Kembalikan ke kamu atau kembalian untuk kamu adalah 3 kuai. Nah, sekarang cao itu artinya adalah mencari. Oke, nah jadi kalian sudah pelajari banyak sekali kata atau huruf hanzi dengan arti yang berbeda-beda ya. Nah, salah satunya itu adalah cao ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tanyakan ke Lausha ya. Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Oke, sama seperti yang tadi, kalian baca hanzi yang keluar. 我们现在开始. Oke, sekarang kalian terjemahkan kosakata bahasa Indonesia yang keluar ke dalam bahasa Mandarin. 现在开始.
Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat kewen 2, kewen 2, 109页. Nah, silakan buka bukunya 109页. Kita dengarkan luin dulu, kemudian kita akan baca ya. 好，我们现在听录音，看课文。我们现在开始。明天是周末，咱们去颐和园玩，好吗？太好了，咱们怎么去？坐公共汽车太挤了，打的去吧。打的太贵了，骑车去怎么样？我没有自行车，你有吗？我有一辆，林月也有，他每天骑车来上课。好，我去借一辆。明天几点出发？上午9点，行吗？没问题。我去你宿舍找你。明天见。明天见。Baik, sekarang kita coba untuk latihan membaca ya. Jadi tadi ada 2 orang, ada Ani sama Tawe. Sekarang Laushe jadi Ani, kalian jadi Tawe. 好，我们现在开始。明天是周末，咱们去颐和园玩，好吗？坐公共汽车太挤了，打的去吧。我没有自行车，你有吗？好，我去借一辆。上午9点，行吗？我去你宿舍找你，明天见。好的，nah sekarang kita tukar ya. Kalian jadi Ani, 老师 jadi Tawe. 我们现在开始。太好了，咱们怎么去？打的太贵了，骑车去怎么样？我有一辆，林月也有，他每天骑车来上课。明天几点出发？没问题。明天见。好的，你们读得很好。Sekarang coba kalian lihat lagi kewennya, 有问题吗？ Coba kalian lihat satu persatu kalimatnya ya. Kalau ada pertanyaan atau kurang dipahami, bisa kalian lihat lagi kosakata yang sudah kita pelajari tadi. 好的，那接下来呢，我们看一下语言点。语言点itu adalah language point yang kita pelajari dalam bab 12 ini. Jadi dalam bab 12 ini kita pelajari ada penggunaan kata zenma. Lebih tepatnya adalah penggunaan bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu kita bisa sebutkan di sini adalah 我们怎么去 atau 怎么做 dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat untuk Jieko atau kita sebut dengan formula rumusnya itu adalah subjek ditambah zenma, di mana yang terdiri dari kata kerja ditambah dengan objek, kemudian menggunakan kata lai, cu, kemudian diakhiri dengan nama tempat. Misalnya contohnya di sini, 我走路来书店，我走路来银行，我走路来超市。Nah, jadi saya bagaimana caranya untuk datang ke suatu tempat itu. Nah, di sini adalah biasanya menggunakan verb ditambah satu objek. Misalnya,
走路, 走 itu adalah verb, kemudian lu itu adalah objeknya. 走路 berjalan kaki. Kemudian kalian lihat lagi, 骑自行车 itu juga adalah bentuk verb plus objek, di mana verbnya adalah 骑, kemudian objeknya adalah 自行车. Sama seperti tati juga, ta itu artinya adalah ta itu adalah 动词 atau kita sebut dengan verb. Kemudian ti itu dari kata 体式. Jadi taksi itu juga bisa menggunakan kata 体式 atau taksi di situ ya, tapi biasanya digunakan di Taiwan ya, tidak di mainland. Jadi tati itu, tapi kalau di mainland sendiri tati juga biasa digunakan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bagaimana penggunaan kata atau rumus formula dari subjek plus 怎么, kemudian 来去ditambah dengan tempat. Kalian bisa lihat contohnya lebih banyak ya. Nah, langsung gimana kalau misalkan bentuknya negatif? Kalau bentuk negatif, kalian bisa tambahkan kata pu di belakang objeknya, di belakang subjeknya maksud langsung. Atau di depan kata verb plus objek ini, atau di depan kata caranya itu bagaimana. Coba kalian baca-baca lagi ya. 如果有问题如果有问题你们问老师. Oke, selanjutnya silakan kalian cek e-learningnya kalian, langsung sudah kasih kalian tugas. Jadi buatlah percakapan tentang rencana liburan semester kalian dengan menggunakan kosakata dari bab 12. Nah, tadi kita sudah pelajari banyak ya kosakata-kosakata tentang kendaraan, kemudian bagaimana cara membuat janji seperti tadi yang dilakukan Tawei sama Ani. Nah, kalian buat percakapan yang serupa di mana satu kelompok itu terdiri dari 2-3 orang. Dan usahakan jangan sama dengan sekelompok dengan teman-teman yang sudah pernah satu kelompok dengan kalian ya, biar bisa saling membaur. Oke, 我们今天学到这里了. Jadi hari ini materi kita sampai di sini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa sampaikan, tanyakan ke langsung ya. 好的，我们下课了，再见。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.